Audio Jungle. Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi buat kita semua. Salam sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Bapak Ibu Saudara sekalian yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pagi yang indah ini Tuhan rindu kita mendengarkan sebagian daripada firman-Nya menjadi renungan harian pada pagi yang indah ini. Sebelum saya baca firman Tuhan ini, kita berdoa bersama-sama. Terima kasih Bapa, dalam kasih-Mu, Engkau selalu menyertai kami. Tuhan, kami hamba-Mu, anak-anak-Mu yang rindu memperdengarkan firman ini Tuhan. Kuatkan hamba-Mu, biar firman ini boleh sampai dan berbuah di dalam umat-Mu, di dalam jemaat-Mu Bapa. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara sekalian terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan pada pagi yang indah ini yang terambil dari Maleakhi 2 ayatnya yang ke-7. Demikian firman Tuhan. Karena bibir seorang imam haruslah menjaga pengetahuan, dan mereka harus mencari hukum di mulutnya, karena dia adalah utusan Tuhan semesta alam. Amin. Demikian firman Tuhan untuk kita. Bapak Ibu Saudara sekalian yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Imam dalam pengertian di dalam Bible Perjanjian Lama ialah seorang yang bertugas sebagai wakil Allah, yang melayani umat dan mengajar mereka tentang Allah dan hukumnya. Imam juga mewakili umat di hadapan Allah. Dia mempersembahkan korban. Maksud saya imam itu mempersembahkan korban, menjadi perantara dan memohon kepada Allah demi umat. Sebelum ada hukum Musa, kepala keluarga bertindak sebagai imam bagi keluarganya. Setelah ada hukum Musa, yang menjadi imam adalah pria-pria di keluarga Harun yang berasal dari suku Lewi, yang diwakili oleh mereka kaum laki-laki dari suku Lewi. Saat perjanjian baru mulai berlaku, Israel rohani menjadi bangsa imam, dan Yesus Kristus yang menjadi imam besar. Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam Alkitab kita menemukan satu ayat yang menggambarkan kedudukan sama antara laki-laki dan perempuan. Dalam hal ini kita baca dari Galatia 3 ayat yang ke-28. Demikian firman Tuhan. Dalam hal ini tidak ada orang Yahudi atau orang Yunani,
Tidak ada hamba atau orang merdeka, tidak ada laki-laki ataupun perempuan, karena kamu semua adalah satu di dalam Kristus Yesus. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu, tetapi kenapa pada akhirnya kita seringkali mendengar bahwa seorang suami ditugaskan sebagai pemimpin rohani dalam keluarga ataupun dalam istilah imam dalam keluarga? Kita juga bisa mendapat ayat yang menyampaikan bahwa istri haruslah tunduk kepada suami dan suami harus mengasihi istri. Kolose 3 ayat 18 dan ayat yang ke-19. Bukankah ayat ini terdengar seakan kurang tepat dengan sebutan suami sebagai imam dalam keluarga? Mungkin beberapa suami pun akan mulai bingung dengan posisinya dan bertanya-tanya, apakah sebutan itu dimasukkan supaya aku harus menjadi pengkhotbah bagi keluargaku? Sementara beberapa istri juga mengaku bingung dan bertanya, kenapa hanya suami yang menjadi imam dalam keluarga? Kenapa istri tidak? Ayat Alkitab yang bisa menjadi panduan suami istri berkelimpahan dalam keluarga. Semua pertanyaan ini sebenarnya bermuara pada satu kebenaran yang sederhana dan mendasar bahwa keluarga membutuhkan seorang pemimpin. Bapak Ibu Saudara sekalian terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, penting untuk diingat bahwa perbedaan peran tidak selalu berarti tidak setara. Tuhan tidak menganggap istri lemah, tidak punya kapasitas atau kurang penting dalam kurang bertanggung jawab daripada suami. Tetapi istri juga diberi peran yang sangat penting dalam keluarga, di mana dia bisa sebagai penolong bagi pasangannya. Tuhan bahkan menciptakan istri dengan segambar dan sepadan dengan suaminya. Bapak Ibu Saudara sekalian yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, secara umum sebuah keluarga akan berjalan dengan baik kalau suami istri memiliki hubungan yang sehat. Suami istri bisa membuat keputusan bersama dan melibatkan Tuhan sebagai pimpinan tertinggi. Mereka juga bisa bersama-sama berbagi tugas rumah maupun tanggung jawab. Tetapi keluarga butuh sosok seorang pemimpin yang bisa memutuskan dan membuat kebijakan untuk beberapa kasus. Sebagai imam dalam keluarga, suami harus jadi teladan kasih bagi keluarga. Sekali lagi saya mau katakan, sebagai imam dalam keluarga, suami harus jadi teladan kasih bagi keluarga. Bapak Ibu Saudara sekalian yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kalau gereja dipimpin seorang pendeta yang jadi sosok panutan para jemaat, maka dalam sebuah keluarga, suamilah yang mengambil peran ini. Dia sudah sepatutnya menjadi teladan secara karakter maupun rohani bagi keluarganya. Sebagai imam, dia bekerja untuk membantu anggota keluarganya tumbuh dalam hubungan mereka dengan Tuhan. Dia memberikan dukungan fisik dan dorongan kepada istri maupun anak-anaknya. Sebagai seorang imam, seorang suami juga berperan sebagai pelindung, pembela dan penolong baik di masa-masa sulit ataupun indah. Dia siap menyerahkan nyawanya demi orang-orang yang dikasihaninya. Untuk memenuhi kedua peran besar ini, seorang suami harus memiliki hubungan yang baik dan sehat dengan Allah. Dan seorang suami harus menemukan terlebih dahulu kebahagiaan sejatinya di dalam Kristus. Seorang suami, hubungan intim dengan Tuhan membuatnya menyadari bahwa dia bisa memimpin secara efektif dalam keluarganya. Seorang suami harus memiliki komitmen dan karakter yang seimbang, baik secara mental maupun secara emosional. Seorang suami harus bersikap proaktif dan berani menghadapi tantangan yang muncul dalam keluarganya dan yang mengancam kesejahteraan hidup mereka.
Seorang suami harus bisa mengambil solusi yang bijaksana saat sebuah masalah muncul, serta seorang suami, dia juga harus hidup di dalam integritas yang jujur, bijaksana, dan menjadi pribadi pemimpin yang dihormati keluarganya. Hanya ada satu kunci bisa membuat seorang suami menjalankan perannya sebagai imam dalam keluarga, yaitu hidup sebagaimana teladan Kristus. Karena Yesus sudah lebih dahulu menjadi role model kepemimpinan, dan dia mau supaya kita pun hidup serupa seperti dia. Amin. Terima kasih Tuhan atas firman ini. Biarlah firman ini menjadi tuntunan dalam kesederhanaan kami mengartikan firman ini. Tuhan, kami rindu selalu dan memohon hadirat-Mu menyertai kami dalam perjalanan kami. Bapa dalam surga, inilah persembahan kami di pagi yang indah ini. Berkati yang berulang tahun, berikan panjang umur ya Bapa, yang sakit Engkau sembuhkan. Kami percaya itu Tuhan, semua umat-Mu akan menjadi menerima, dan firman ini akan menjadi berkat baru di dalam kami, di dalam perjalanan hidup kami. Terima kasih Tuhan, ampuni dosa kesalahan kami, karena kami tidak luput daripada dosa itu ya Bapa. Di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin.